Jadi orang tua yang mengagumkan. Kadang kita soleh sendiri, Bu, betul? Kok saya nyuruh anak saya sholat? Iya, tapi muka kita pas nyuruh sholat cemberut. Giliran sinetron bahagia. Ya. Ayo mengagumkan. Kok gimana caranya mengagumkan? Saya nggak ada waktu. Ah, bohong, Bu, kalau mau jujur mah. Kemarin baca artikel terkait manusia modern di zaman sekarang itu, kalau dalam sehari menyentuh gadget itu berapa kali dalam sehari, survei ya, rata-rata, ada yang lebih, ada yang kurang. Menyentuh gadget dalam sehari itu 313 kali dalam sehari. Meskipun cuma turun dari motor, ngecek ada WA nggak ada, kantongin lagi. Ada dari grup gibah kadang ya, Insya Allah. Dan kalau didurasikan, rata-rata ada yang lebih, ada yang kurang. Dalam sehari 5 jam dalam sehari. 5 jam. Rata-rata, ada yang lebih, ada yang kurang. Punten, Bu, 5 jam itu apakah semuanya jadi manfaat? Kadang grup doa, kadang punten, scroll TikTok, lucu, udah scroll lagi. Nyari yang lucu lagi, udah gitu. Punten, yuk ganti 1 jam 2 jamnya aja. Silakan tetap lihat, tapi misalkan dengerin kajian atau mempelajari apa ibu sukanya, masak ya tuh, ayo mangga, ya. Oh. Sukanya apa? Silakan, ya, silakan. Tapi yuk berprestasi gitu, ya. Karena kalau enggak, sampai ada orang bilang kayak gini, kalau orang udah sukses, dia kentut aja dianggap kata mutiara, gitu. Tapi kalau orang belum sukses, mau ngucap seindah apapun, dianggap kentut tuh sama orang. Jangan ngomong kamu bau, gitu. Mulut saya kentut, enggak kan? Walaupun sekali lagi surga kita bukan di mulut orang, bukan. Tapi yuk, ketika doa Nabi jelas ngedoain, keteladanan beliau juga mengagumkan sosok yang pribadi yang keren gitu. Karena salah satu fitrah nalurinya manusia, kan ada 3 ya nalurinya manusia. Ada disebutnya gorizoh nau, gorizoh bako, gorizoh tadayun. Nah yang ketiga ini gorizoh tadayun. Naluri untuk mengagumkan sesuatu. Makanya punten ya, seateis-ateisnya orang kejebak di liftnya jatuh. Oh my god, Bu, teriaknya, Bu. God yang mana nih? TW ya. Tetap manusia tuh punya fitrah untuk mengagungkan sesuatu. Kalau dia nggak punya Tuhan, akhirnya mengagungkan siapa? Tokoh favoritnya. Iron Man, boyband favoritnya misalkan, atau siapa, dipajang di poster, ditempel di rumah, dijadiin wallpaper handphone, ya. Tokoh favorit kan? Nah, Islam alhamdulillah tidak pernah kehilangan punya tokoh-tokoh teladan pegangan yang luar biasa, ya. Ya, kita milih mau teladanin atau enggak nih, ya. Nah, alhamdulillah kalau ternyata sosok tersebut ada di rumah, mengagumkan. Karena ini sampai pernah dijadiin iklan di Malaysia, Bu. Guru kami cerita, jadi cerita di iklannya kayak gini, ada ibu lagi sholat duha, masih zaman dulu, masih zaman telepon rumah, Bu. Telepon rumahnya bunyi, diangkat sama anaknya, ternyata tetangga nelpon. Nah, ibu kamu mana? Dijawab dah anak polos. Lagi sholat duha, tante. Si ibu lagi sholat duha, seneng. Bukan sholat duha, pasti dianggap soleha, ya. Gitu ya. Beres, si anaknya dimulai, anak ganteng, pinter, nih uang jajan. Oh, seneng soalnya. Anaknya bingung, kenapa dikasih hadiah. Besoknya, si ibu kasihkan nonton. Jadi, sholat asarnya 5:30, ya. Tetangga nelpon lagi pas lagi sholat asar, nanya, nah ibu kamu mana? Udah gemeteran sih, nah, jangan bilang, jangan bilang. Anak polos, lagi sholat asar tante. Terdengarnya mah normal standar, tapi di telinga ibunya mah slow motion itu, Bu. Lagi sholat asar tante. Beres sholat si anak, kamu ngapain bilang-bilang kayak gitu ke tetangga? Bingung si anak, kenapa saya dijewer? Ya, dagelan ya, tapi ada yang kayak gitu ya. Atau misalnya, ya, ibu manggil anaknya di kamar, adek, gak keluar. Kudu naik dong suara. Adek, masih gak keluar. Ibu tarik nafas panjang ya, udah sambil berdiri, nyengkrem ini nih taplak ya. Adek, kaca pecah 3 kan, biasa ya. Si adek tunggang langgang lari keluar. Jujur, Bu, ibu langsung nyampein alasan tadi ibu manggil atau diomelin dulu? 1-0 ya. Ya. Besoknya gantian, si adek yang pengen manggil si mama, manggil dari ruang tamu. Mama, gak keluar. Mungkin emang rumahnya gede, mungkin ya, dari ruang tamu sampai kamar si ibu harus naik angkot, nggak ada yang tahu ya. Rumah orang kaya kali ya. Mama, masih gak keluar. Si anak udah deg-degan, tapi mau nggak mau ya nggak, daripada naik angkot dulu ke kamar si mama, teriak, mama. Si ibu keluar buru-buru, si anak, kamu ngapain manggil orang tua kayak gitu, dasar kurang ajar. 2-0. Kemarin si anak teh tunggang nggak keluar kamar teh bukan karena sengaja pura-pura nggak denger biar si mama kesal, enggak, udah nggak kedengeran tuh. Makanya begitu denger langsung tunggang langgang lari ke depan. Sekarang giliran manusiawi dah si ibunya juga nggak denger, si anak dijewer ya. Tahu-tahu kadang ibunya suka cerita, kok kenapa ya anak saya minderan? Padahal punten, bagi seorang anak, saya sendiri dulu waktu kecil mikirnya kayak gini, kalau saya tidak diterima dimanapun, ada satu tempat yang pasti akan menerima saya berikut seluruh orang di dalamnya. Siapa itu?
rumah, ibu, ya. Saya mau dipecat di sana sini, ibu saya pasti nerima saya, nggak akan ngusir saya. Nah ini, kalau orang yang secara fitrah dari seorang anak berpikir, ini harusnya jadi manusia yang paling menerima saya apa adanya, tapi justru jadi manusia yang paling sering ngomelin si anak. Sekarang tahu-tahu dia harus bergaul dengan masyarakat, orang-orang asing tidak dikenal, ya minder atau bu, takut. Orang yang seharusnya paling membuat dia aman aja, paling membuat dia mencekam setiap hari. Ya, nah kayak ada aja. Jadi kadang kalau ngebahasnya, kadang anak begini, ada begitu. Oh, nggak bisa dibahas dari satu pihak. Kudu ngobrol sama dua-duanya. Ya, tapi yuk minimal itu dulu. Doa, keteladanan, Bismillah, Insya Allah. Sisanya mah udah teknis. Anak umur gimana, bicaranya gimana. Atau ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib ya. Anak ketika masih kecil ya, masih belum tahu apa-apa. Maka kan cara belajarnya dengan meniru. Maka perlakukanlah mereka seperti raja. Kalau sudah masuk usia menjelang akhir balik, tapi sudah tamis. Tamis itu udah bisa bedain mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik untuk dirinya, mana buruk untuk dirinya. Ya, maka perlakukanlah dia seperti prajurit, disiplin. Dan ketika dia sudah dewasa, akil balik lebih ke atas, maka kata Ali bin Abi Thalib, perlakukanlah ia seperti sahabat. Ya, kadang kan kita agak kebalik ya. Di saat anak lagi harus banyak niru dari orang tuanya, malah misalkan lebih sering disuruh keluar, main kemana. Bukan berarti mainnya buruk ya. Tapi kadang kan kebalik, ketika akhirnya si anak itu harus benar-benar udah keluar ketemu masyarakat, malah nggak boleh keluar. Jangan, kamu di rumah aja, udah nggak boleh kemana-mana. Padahal dia sudah harusnya terjun ke masyarakat, udah 18